Stop. Sebelum kalian sibuk mencabut gulma di kebun, coba deh perhatikan baik-baik tanaman kecil yang satu ini. Oleh tanaman ini ada di mana-mana. Di pekarangan kalian, di pot bunga kalian, bahkan di pinggir jalan. Namanya sirih Cina, atau sering kita sebut tumpang air darter. Tetapi, ada rahasia besar yang tersembunyi di balik daun mungilnya yang berair itu. Tahukah kalian? Tanaman yang kalian cap gulma ini bukan berasal dari Cina. Lalu, kenapa namanya sirih Cina? Misteri pertama. Yang lebih gila lagi, tanaman ini diyakini oleh nenek moyang kita sebagai obat ampuh untuk meredakan nyeri asam urat, bahkan bisa jadi P3K alami untuk luka bakar ringan. Artinya selama ini kita membuang-buang apotek alami gratis dari halaman rumah kita sendiri. Nih. Halo Sobat Mini Kebon dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di WDBB Channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, di video kali ini, kita akan ngobrolin satu tanaman yang mungkin sering banget kalian lihat di pekarangan, rumah, di celah-celah tembok atau di pinggir selokan. Ya, ini dia si mungil penuh manfaat, sirih Cina. Meskipun sering dianggap gulma, siapa sangka sirih Cina ini punya banyak banget keunikan dan manfaat yang bikin kita geleng-geleng kepala. Mulai dari asal-usulnya yang misterius, segudang khasiat tradisionalnya, sampai kenapa namanya pakai Cina padahal asalnya dari Amerika. Pokoknya, banyak banget deh yang bakal kita kupas tuntas. Jadi jangan sampai ketinggalan setiap informasinya ya. Dan buat kalian yang belum gabung dengan keluarga Sobat Mini Kebon ini, yuk buruan klik tombol subscribe di bawah. Nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari WDBB Channel. Dukungan kalian berarti banget buat kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai petualangan kita mengenal lebih dekat si sirih Cina. Ini dia sirih Cina Peperomia pellucida, adalah sejenis ternak kecil, berbatang sukulen berair berdaging, dan berakar dangkal yang mudah. Ditemukan tumbuh liar di tempat-tempat lembab dan teduh, seperti di tepi saluran air atau taman. Di Indonesia, tanaman ini juga dikenal dengan nama lain seperti tumpang air, tumpang angin, atau suruhan. Ciri-ciri utama, nama ilmiah dari sirih Cina adalah Peperomia pellucida masih satu famili, yaitu Piperacea, dengan sirih hijau dan sirih merah. Ukuran biasanya tumbuh setinggi 15 hingga 45 cm. Daunnya berbentuk hati, berwarna hijau berkilau, agak tebal dan lunak. Batangnya cerah, berdaging, dan mengandung banyak air. Manfaat tradisional dan kandungan dari sirih Cina telah lama digunakan sebagai obat herbal tradisional di Asia Tenggara. Manfaat ini berasal dari kandungan senyawa aktif di dalamnya, seperti flavonoid, tannin, alkaloid, saponin, terpenoid, steroid, glikosida, dan triterpenoid. Beberapa manfaat tradisional yang populer antara lain: mengatasi asam urat dan nyeri sendi dan rematit karena sifat anti radang. Meredakan nyeri, memiliki efek analgesik seperti sakit kepala. Membantu penyembuhan luka, memiliki sifat anti radang, anti hemoragik, dan antiseptik. Mengatasi demam berpotensi, memiliki efek antipiretik. Mengatasi diare. Perawatan kulit digunakan untuk mengatasi jerawat dan peradangan kulit. Penting, meskipun banyak digunakan secara tradisional, sebagian besar manfaat ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, terutama pada manusia, untuk memastikan efektivitas dan keamanannya secara medis. Selalu konsultasikan dengan ahli kesehatan atau herbalis sebelum menggunakannya sebagai pengobatan utama, terutama jika Anda memiliki kondisi kronis. Asal-usul sirih Cina Peperomia pellucida sebenarnya berasal dari daerah neotropis kawasan tropis di benua Amerika. Berikut rincian mengenai asal-usul dan penyebarannya. Asal habitat asli, sirih Cina diyakini berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, sering disebut wilayah neotropis. Tanaman ini awalnya merupakan spesies asli di daerah tersebut. Penyebaran global, meskipun asalnya dari benua Amerika, sirih Cina kini tersebar luas di seluruh dunia, terutama di wilayah tropis dan subtropis, termasuk Asia Tenggara termasuk Indonesia, Filipina, Thailand, dan lainnya. Afrika, Amerika Utara bagian tenggara sebagai spesies pendatang. Penyebarannya yang sangat luas ini disebabkan oleh karakteristiknya sebagai gulma.
liar yang sangat mudah tumbuh. Bijinya yang kecil, mudah terbawa angin, air, atau aktivitas manusia ke berbagai belahan dunia, menjadikannya spesies pendatang non-pribumi di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, sirih Cina dikenal sebagai tanaman liar yang sangat umum dan mudah ditemukan di pekarangan rumah, kebun, atau di sepanjang tepi selokan karena menyukai tempat yang lembab dan teduh. Jadi, meskipun namanya memiliki unsur Cina dan banyak ditemukan di Asia, asal-usul biologisnya yang sebenarnya adalah dari benua Amerika. Pembahasan berikut adalah beberapa cara tradisional yang umum digunakan untuk mengolah dan memanfaatkan sirih Cina sebagai obat herbal di Indonesia. Ke-1, pengobatan luar obat oleh stempel. Untuk mengatasi masalah kulit, peradangan, atau luka, sirih Cina biasanya digunakan secara topikal di luar. Untuk bisul, jerawat, atau luka bakar ringan, caranya daun dan batang sirih Cina dicuci bersih, kemudian dihaluskan, bisa ditumbuk, atau diblender hingga menjadi pasta. Penggunaan pasta tersebut ditempelkan langsung di area kulit yang bermasalah. Pasta ini berfungsi sebagai anti radang dan antiseptik ringan. Untuk nyeri kepala, caranya beberapa lembar daun segar ditumbuk dan ditempelkan di bagian pelipis. Kedua, pengobatan dalam ramuan minum. Untuk mengatasi masalah internal seperti asam urat, rematit, atau sakit perut, sirih Cina umumnya dikonsumsi sebagai air rebusan atau lalapan. Pertama, rebusan infus. Ini adalah cara yang paling umum untuk mengobati asam urat dan nyeri sendi. Bahan, sekitar 15-30 gram. Tanaman sirih Cina segar, lengkap dengan akar, batang, dan daun. Caranya, cuci bersih seluruh bagian tanaman. Rebus dengan 2-3 gelas air hingga airnya menyusut kira-kira menjadi 1 gelas. Saring air rebusan. Penggunaan air rebusan ini diminum 1-2 kali sehari saat hangat. Kedua, lalapan atau salad. Sirih Cina memiliki rasa yang sedikit pedas dan segar, sehingga bisa dikonsumsi langsung. Caranya daun dan batang mudah dicuci, bersih, dan dimakan mentah sebagai lalapan, seperti mengonsumsi kemangi, bersama nasi dan lauk lainnya. Penting untuk diperhatikan, hanya gunakan tanaman segar. Pastikan sirih Cina yang digunakan dalam keadaan segar dan dicuci sangat bersih untuk menghilangkan kotoran atau pestisida jika tanaman tumbuh di area yang mungkin terkontaminasi. Bukan pengganti obat medis. Pengobatan tradisional ini bersifat membantu dan bukan pengganti diagnosis atau obat yang diresepkan dokter, terutama untuk kondisi kesehatan yang serius. Konsultasi. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang hamil menyusui, konsultasikan penggunaan herbal dengan profesional kesehatan. Selain manfaat kesehatan dan ciri fisik umumnya, sirih Cina, Peperomia pellucida juga memiliki keunikan-keunikan lain yang menarik, terutama dalam hal ekologi, taksonomi, dan penamaannya. Keunikan sirih Cina Peperomia pellucida. 1. Keunikan dalam keluarga taksonomi. Meskipun sering disebut sirih Cina, tanaman ini memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan sirih sejati. Piper beetle, bukan sirih sejati, walaupun berada dalam famili yang sama Piperaceae. Sirih Cina termasuk dalam genus Peperomia, sedangkan sirih sejati yang daunnya biasa dikunyah, termasuk dalam genus Piper. Keunikan batang. Batangnya sangat sukulen berdaging, transparan, dan berair serta memiliki akar yang dangkal. Ini berbeda dengan batang sirih sejati yang merambat dan berkayu. 2. Keunikan siklus hidup dan penyebaran. Siklus hidup cepat. Sirih Cina adalah tumbuhan tahunan annual yang menyelesaikan siklus hidupnya dari biji, tumbuh, berbunga, berbuah, dan mati dalam waktu kurang dari 1 tahun. Siklus cepat ini membantunya menyebar dan berkoloni dengan sangat efektif. Mampu beradaptasi, tanaman ini dikenal sangat kuat dan adaptif. Mampu tumbuh di hampir semua jenis tanah asalkan kondisinya lembab. Kemampuan adaptasi inilah membuatnya menjadi kosmopolitan, menyebar luas di seluruh dunia dan sering dianggap gulma. 3. Keunikan struktur bunga dan buah. Bunga mungil dan tak berkelopak. Bunga sirih Cina sangat kecil, berwarna kehijauan,
dan tidak memiliki kelopak. Bunga ini tumbuh dalam bentuk bulir yang ramping di ujung tangkai. Buah khas, buahnya sangat kecil, lonjong, berwarna hijau, dan memiliki permukaan yang kasar keriput. Bijinya seringkali memiliki tekstur seperti cangkang telur yang retak, yang membantu mereka menempan dan terbawa oleh angin atau air. 4. Keunikan dalam dunia kuliner. Bahan pangan darurat. Di beberapa wilayah, sirih Cina dikenal sebagai sayuran liar yang dapat dimakan edible wild vegetable. Di kawasan Amerika Latin dan Karibia, tanaman ini dikenal dengan nama clavo di olor atau mantuman, dan sering ditambahkan mentah-mentah ke dalam salad karena memberikan sensasi rasa yang renyah dan sedikit pedas. Keunikan ekologi dan kemampuan adaptasinya yang luar biasa inilah yang memungkinkan sirih Cina menyebar dari habitat aslinya di Amerika hingga menjadi tanaman liar yang familiar di pekarangan rumah di Indonesia. Nah, Sobat Mini Kebon, itulah dia kisah lengkap dari sirih Cina atau tumpang air. Kita sudah tahu ya, dari asal-usulnya yang ternyata dari benua Amerika, keunikan batangnya yang berair, sampai berbagai khasiat tradisionalnya untuk meredakan nyeri dan asam urat. Jangan lagi deh kita anggap tanaman ini sekadar gulma liar. Mulai sekarang, coba deh cek halaman rumah kalian. Kalau ketemu si mungil ini, coba rawat baik-baik. Kalau kalian punya pengalaman menggunakan sirih Cina ini sebagai obat, jangan sungkan ya untuk share di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menyimak video WDBB channel kali ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like videonya, share ke teman-teman pecinta tanaman lainnya. Dan yang paling penting, kalau kalian belum subscribe, yuk buruan gabung. Kita akan terus hadirkan fakta-fakta unik dan tips berkebun yang pastinya seru dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kebun sekecil apapun selalu menyimpan kisah dan keajaiban. Salam dari Sobat Mini Kebun.